Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam rubrik konsultasi syariah bersama Ustadz Amin Nur Bait. Kita akan memulai sebuah pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada orang mendaftar kerja di perusahaan dan setiap karyawan diwajibkan mengikuti asuransi. Bagaimana hukum kerja di perusahaan itu? Apakah jadi terlarang karena ada asuransi? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama, kami memahami bahasanya penanya telah menyadari asuransi itu sesuatu yang bermasalah. Sehingga bagian dari keresahan yang dia alami pada saat dia hendak mendaftar di sebuah perusahaan, ternyata di sana disyaratkan setiap karyawan harus ikut asuransi. Karena keresahan ini dia ingin mengetahui jawabannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan istiqomah untuk selalu berusaha memperhatikan tentang masalah kehalalan transaksi, kehalalan dalam mencari rezeki dan seterusnya. Selanjutnya tentang masalah asuransi. Bahasanya asuransi itu dilarang. Faktor terbesarnya adalah karena di sana ada gharar, ketidakjelasan. Pada saat orang mendaftar asuransi, dia membayar premi untuk mendapatkan jaminan resiko dari lembaga asuransi. Artinya ketika dia bayar premi, dia membeli sesuatu yang sifatnya belum pasti. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Artinya dia membayar premi untuk sesuatu yang belum pasti. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Karena yang namanya risiko bergantung kepada takdir dan orang tidak bisa memastikan. Maka dia melakukan jual beli yang tidak pasti. Bisa dapat dan bisa tidak dapat, dan itu namanya gharar. Dan Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah, nahan Nabi SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli gharar. Terus bagaimana ketika dalam sebuah kegiatan transaksi, gharar ini tidak bisa dipisahkan atau sifatnya mengikuti. Seperti orang ketika mau masuk kerja, kemudian dia harus disyaratkan mengikuti asuransi. Termasuk juga kasus yang banyak adalah pada saat masyarakat membeli tiket transportasi umum, tiket pesawat atau tiket kereta atau yang lainnya. Di situ sudah include premi asuransi dengan harga tiket. Dan bisa dipastikan semua penumpang ikut asuransi. Apakah ini kemudian mempengaruhi kehalalan dia dalam membeli tiket? Termasuk juga mempengaruhi kehalalan calon karyawan ini untuk mendaftar di perusahaan tadi. Ada sebuah kaidah yang menyatakan yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Kalau mengikuti boleh, tapi kalau sendirian nggak boleh. Mengikuti boleh, kalau sendirian nggak boleh. Maksudnya bagaimana? Terkadang ada satu perkara yang dia haram, terlarang, tapi sifatnya hanya mengikuti dan bukan utama. Karena dia kecil dan hanya sifatnya mengikuti, dia diperbolehkan. Tapi kalau dia jadi tujuan utama, dia dilarang. Saya kasih contoh misalnya semut itu hukumnya haram untuk dikonsumsi karena dia haram untuk dibunuh. Tapi bagaimana ketika ada orang yang mau minum, misalnya jus ya, kecemplungan semut, ada semut berenang di situ mati, ya, dia tenggelam mati. Nah, apakah kemudian jusnya ini semuanya jadi haram? Atau ketika tertelan hukumnya haram? Jawabannya tidak haram. Karena semut itu sifatnya mengikuti. Atau ketika ada orang yang makan nasi, kemudian di dalamnya ada semut main petak umpet, ternyata kejepit mati ya. Terus gimana ketika dia makan nasi itu? Dan di situ ada semutnya. Jawabannya nasi itu tetap halal. Dan semut ini tidak mempengaruhi kehalalan dari apa yang dia makan. Karena sifatnya mengikuti. Sama juga ketika asuransi yang isinya gharar tadi itu bermasalah. Namun kemudian dia sifatnya mengikuti. Maka ini mughtafar, diampuni, dimaafkan karena sifatnya mengikuti dan itu diperbolehkan. Sehingga para karyawan yang mendaftar di perusahaan kemudian ada kewajiban untuk membayar biaya asuransi. Ini tidak mempengaruhi kehalalan dia mendapatkan gaji di perusahaan itu. Silakan Anda bekerja, silakan mendaftar, lakukan dengan
jujur, ya, bertanggung jawab, amanah, profesional, ya, bukan dengan cara menipu, silakan Anda bekerja di situ. Sementara adanya syarat asuransi tidak mempengaruhi keabsahan Anda untuk bekerja di sana secara syariat. Hanya saja yang perlu kita tambahkan adalah, lalu apa yang harus dilakukan oleh karyawan ketika dia sudah terdaftar sebagai salah satu orang yang diasuransikan. Ketika karyawan itu didaftarkan oleh perusahaan untuk ikut dalam asuransi, yang terjadi adalah perusahaan membayar premi, ya. Perusahaan yang membayar premi untuk karyawan, itu hakikatnya perusahaan ngasih hadiah sekian rupiah setiap bulan untuk karyawan, dan itu dijadikan sebagai premi asuransi. Sehingga premi ini hakikatnya haknya siapa? Haknya karyawan, karena dia hadiah dari perusahaan ke karyawan. Ya. Kemudian setelah disetorkan ke lembaga asuransi, maka posisinya sebatas tabungan yang boleh dimanfaatkan. Karena itu, kalau misalnya karyawan mendapatkan klaim, dia berhak mendapatkan senilai premi yang pernah dibayarkan oleh perusahaan. Anda yang jadi karyawan mungkin perlu bertanya kepada pihak keuangan berapa nilai premi yang dibayarkan perusahaan untuk dirinya. Misalnya dia kelas 1, ya, berarti mungkin setiap bulan bayar 100.000 atau 60.000. Anda catat itu, kemudian Anda perhatikan, setiap bulan saya dikasih 60.000 dibayarkan ke premi asuransi. Nanti totalnya misalnya dalam waktu sekian tahun, sekian belas tahun Anda mengalami klaim, kemudian dikasih oleh lembaga asuransi, terima senilai premi yang pernah dibayarkan oleh perusahaan. Hanya itu yang halal dimanfaatkan. Sisanya silahkan dikembalikan ke negara. Kalau misalnya yang ngasih itu negara, atau kalau misalnya nggak bisa ditolak, nggak bisa dikembalikan, diambil dan diserahkan kepada fakir miskin. Karena ini bukan uang haknya. Ini adalah tambahan dan statusnya riba. Wallahu a'lam. Demikian jawaban Ustadz Ami tentang asuransi di perusahaan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.